Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita bawakan poin-poin berkaitan dengan sikap Ahlus Sunnah terhadap pemimpin. Kemudian juga kita sampaikan dari penjelasan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis dalam kitabnya Syarah Al-Usulis Sittah tentang kepemimpinan. Ya, beberapa poin-poin tentang kepemimpinan. Maka kita melanjutkan kembali masih tentang bab as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, bab mendengar dan taat kepada pemimpin. Tapi di sini kita kembali lagi di kitab Syarah Usul As-Sunnah oleh Syekh Muhammad Sa'id Ruslan. Ada beberapa poin-poin yang belum kita sampaikan. Ini kita bahas secara ringkas saja, nggak terlalu mendalam apa yang disampaikan oleh beliau. Ini kurang lebih sama dengan yang disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Tapi di sini yang belum kita sampaikan adalah al-khuruju yakunu bil kalimah. Dikatakan memberontak kepada pemimpin itu bukan hanya dengan pedang, bukan hanya ketika dengan senjata pemberontakan itu. Tapi sudah masuk dalam khuruj, pemberontakan kepada penguasa hanya dengan ucapan saja. Ya, hanya dengan kalimat, hanya dengan ucapan, meskipun nggak pakai pegang senjata. Itu sudah dikatakan khuruj, memberontak kepada pemimpin. Kita baca di sini, sayaqulu qail nahnu lam nunabid bis-sayf wa innama biduni fala nadkhulu fi hadzal nahyi an-nabawi la ma aqamu fikumus shalah. Kata sebagian orang, ya ini maksudnya orang-orang Harokiyah, orang-orang Khawarij, mereka mengatakan, oh kita enggak menghunuskan pedang kepada pemimpin, kita enggak mengangkat senjata kepada pemimpin. Berarti kita tidak masuk dalam larangan Nabi SAW. Sebagaimana Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, afala nunabidhuhum bis-sayf, wahai Rasulullah, tidakkah lebih baik kalau kita memerangi pemimpin-pemimpin yang zalim itu dengan pedang kita? Maka kata Nabi, la, enggak boleh memerangi pemimpin dengan pedang itu. Ma aqamu fikumus shalah, sepanjang mereka masih menegakkan salat di antara kalian. Nah, kita enggak pakai senjata kata mereka. Kita hanya dengan apa? Dengan lisan. Ya, kita mengkritik pemimpin, ya kita mencaci maki pemimpin itu dengan lisan kita. Kita enggak mengangkat senjata kok, tenang. Ya, enggak ada pertumpahan darah.
Maka mereka menganggap perbuatan itu bukan termasuk khuruj yang dilarang oleh Nabi SAW. Walakinna Nabi SAW yaqul, maka kita jawab, Nabi SAW mengatakan di hadis lanjutannya tadi, kata Nabi, wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu faqrahu amalahu wala tanzi'u yadan min ta'ah. Ini lanjutan hadisnya, satu redaksi. Nabi mengatakan, apabila kalian melihat dari pemimpin kalian ada sesuatu yang tidak kalian sukai dari pemimpin itu, maka bencilah perbuatannya itu. Kalau pemimpin berbuat maksiat, maka benci perbuatan pemimpin itu ketika berbuat maksiat. Nggak boleh malah didukung, nggak boleh malah disupport, nggak boleh ditiru, nggak. Ya, kalau pemimpin bermaksiat, wajib kita membenci kemaksiatan itu. Namun kata Nabi, la tanzi'u yadan min ta'ah. Jangan sampai kau melepaskan tangan baiatmu. Ya, jangan sampai kau melepaskan ketaatanmu kepada pemimpin tersebut. Artinya kita masih menganggapnya sebagai pemimpin. Kita masih mendengar dan taat kepadanya sepanjang perintah-perintahnya itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa sikap antum kalau ada pemimpin berzina? Apa sikap antum kalau ada pemimpin yang berzina, minum khamr, ya, pakai narkoba misalnya? Bagaimana sikap antum? Membenci perbuatannya, iya. Kita mengingkari perbuatannya tersebut. Namun kita masih tetap menganggapnya pemimpin, enggak? Iya. Kita masih menganggapnya sebagai pemimpin karena kemaksiatan itu bukan kekufuran. Kata beliau, fahada amun yadkhulu fihi isti'malus sayf wal kalimah wa kulluhu khurujun wal kitabatu kulluhu khurujun wan naqdu kulluhu khurujun wa min ajabin annahu ma'a qiyamid dalili ala dhalik yunazi'u fihi aqwam. Hadis tadi yang kata Nabi, apabila kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai dari pemimpin, maka benci sesuatu itu. Namun jangan kau melepaskan ketaatanmu kepadanya. Hadis ini kata beliau itu umum. Masuk di dalamnya memberontak dengan pedang ataupun memberontak dengan lisan atau memberontak dengan tulisan juga. Bikin-bikin status di medsos atau nulis-nulis di buletin-buletin, di majalah-majalah, artikel-artikel di media sosial yang isinya adalah cacian, hujatan, kritikan kepada pemimpin di depan umum. Itu semuanya masuk dalam hadis ini. Ya, larangan untuk memberontak kepada pemimpin. Maka kata beliau, di antara keajaiban, meskipun dalilnya sudah jelas seperti ini, tetap aja ada sebagian orang yang mempertentangkannya. Oh, itu kalau pemimpinnya adil. Kalau pemimpinnya adil baru kita tidak memberontak. Tapi kalau pemimpinnya zalim, ya kita kritik. Maka kita jawab, sampai kapan kalian menunggu pemimpin yang adil baru kalian berhenti dari perbuatan itu? Nah, ini mirip orang-orang Syiah ya. Orang-orang Syiah itu mempersyaratkan pemimpin itu harus suci, harus adil. Nggak ada cacatnya, nggak ada kesalahannya. Kata Nabi, an-nabiyyu lamma ja'a ar-rajulu fa'tarada 'ala al-qismah lam yarfa' rumhan 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashhar sayfahu fi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama takallam wa hadha aslul khawarij fal khuruju yakunu bil kalimah. Ini pendalilannya. Kalau mengkritik pemimpin dengan lisan atau dengan tulisan meskipun enggak pakai mengangkat senjata, itu sudah masuk kategori memberontak. Dalilnya apa? Yaitu mbok-mbokannya Khawarij. Siapa mbok-mbokannya Khawarij? Yang dulu pernah ketika Nabi membagikan ghanimah, orang ini mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad." Naam, Dzul Khuwaisirah. Ini mbok-mbokannya Khawarij ini. Bahkan kata beliau, aslul Khawarij. Sumbernya Khawarij ini. Nenek moyangnya orang-orang Khawarij, Dzul Khuwaisirah. Coba perhatikan kisah ini. Ketika Nabi membagikan ghanimah dan kemudian Dzul Khuwaisirah mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad i'dil."
Wahai Muhammad, berlaku adillah. Dia ini divonis sebagai khawarij, padahal dia nggak menghunuskan pedang kepada Nabi SAW. Dia nggak bawa senjata. Tapi dia divonis khawarij cuman dengan apa? Ucapan. Ini dalil yang sangat jelas sekali menunjukkan bahwa khawarij itu bukan yang hanya dengan pedang saja. Bukan yang hanya mengangkat senjata saja, tapi khawarij itu juga yang mengucapkan ucapan di lisan atau menuliskan tulisan-tulisan. Wa dalilu ala dzalik qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain tentang hal ini yaitu tentang khawarij itu bukan hanya yang mengangkat senjata, tapi juga yang mengkritik dengan lisan. Dalilnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainani tazniyan wa zinahuman nadhar. Kedua mata itu berzina. Bagaimana zinanya kedua mata? Mata ini bisa berzina. Bagaimana zinanya mata? Melihat. Ya, dengan memandang. Maka perhatikan, memandang saja sudah dikatakan sama Nabi sebagai perbuatan zina. Kemudian Nabi mengatakan wal yadani tazniyan. Kedua tangan itu berzina. Bagaimana zinanya kedua tangan? Wa zinahumal batoshu, yaitu dengan menyentuh. Ar-rijlani tazniyan wa zinahumal khuta. Kedua kaki itu berzina. Bagaimana zinanya kedua kaki? Melangkahkan kakinya menuju perzinahan. Wal qalbu yahwa yatamanna. Sedangkan hati itu bergejolak, pengen berzina. Wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibu. Nah, penentunya adalah kemaluan. Kemaluan itu yang membenarkan hatinya atau yang mendustakan hatinya itu. Ya, eksekutornya itu apa? Kemaluannya. Kata beliau, "Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala an-nadhara zinan wal batasha bil yadi zinan waz-zina ma'rufun alladhi yuqamu alaihi al-haddu ma'ruf fakadzalika al-khuruju yakunu bil kalimah wal khutbah bitahyijin nasi fil mahafil yakunu bil kitabah bil manshurat bil makatib allati tutayyaru fi jawfil lailil akhir bi jami'i wasailil i'lam min mar'iyyin wa masmu'in kullu dzalika khuruj." Kata beliau, lihat hadis tadi. Nabi SAW menghukumi pandangan saja itu sudah dihukumi sebagai zina. Menyentuh saja sudah dihukumi sebagai zina. Melangkahkan kaki saja sudah dihukumi sebagai zina. Ya, kemudian baru kemaluan yang menjadi eksekutor zinanya itu. Nah, sama dengan khuruj, memberontak. Maka khuruj, memberontak kepada pemimpin itu juga bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, ya, memprovokasi umat Islam untuk membenci kepada pemimpinnya. Itu sudah dikatakan khuruj, sudah dikatakan memberontak, perbuatannya khawarij. Kemudian barulah pedang yang membuktikan menjadi eksekutornya. Ya, puncaknya itu apa? Pedang atau senjata. Ya, kalau tadi zina itu eksekutornya kemaluan, maka pemberontakan ini eksekutornya adalah penentunya pedang atau senjata itu. Paham ya sisi miripnya ya? Iya. Fahadha dalilun naqliyun ala anna al-kalimata khurujun thumma inna ad-dalil al-aqli qadin bima qada bihi ad-dalilun naqli kaifa yakhrujun nasu idza lam yakun kalam bimujarradin nadhari mathalan bil istish'ari 'ala al-bu'di kaifa yakhrujun nasu idza lam yakun kalamun. Taib, itu dalil secara naqli. Ada hadisnya. Nah, secara logika saja bantahan kepada mereka yang mengatakan khawarij itu hanya yang mengangkat senjata. Tapi kalau yang nggak ngangkat senjata cuman dengan lisan, kata mereka itu bukan khawarij, itu bukan pemberontakan. Taib. Maka kita tanya, manusia, orang-orang ini, bagaimana mereka bisa mengangkat senjata kepada pemimpin kalau bukan dengan kalimat, kalau bukan dengan lisan? Terjadi pemberontakan misalnya. Ya, terjadi pemberontakan dengan senjata. Di suatu negeri misalnya ada pemberontakan dengan senjata. Kok bisa orang-orang itu memberontak kepada pemimpinnya?
Awal mulanya dari apa? Dari lisan. Iya, mosok meneng-menengan, moro-moro ngangkat senjata, memerangi, memberontak kepada pemimpin. Tidak. Ya. Bagaimana pemberontakan itu terjadi kalau bukan dengan ucapan, dengan lisan? Innama yakhrujuna an tariqil kalam. Sesungguhnya mereka khuruj, memberontak kepada pemimpin pasti dengan sarana lisan. Kaifa yatajamma'una fil mayadin wa fis sahat idza lam yakun bikalamin maqru'in bil wasailil haditha aw masmu'in aw maktubin fis suhufi aw ma asbaha. Bagaimana bisa mengumpulkan orang-orang di lapangan, ya, di Monas misalnya. Bagaimana bisa orang-orang kumpul di situ semuanya? Ya, kumpul di tempat-tempat di lapangan. Bagaimana mereka bisa kumpul di sana untuk memberontak kepada pemimpin kalau bukan dengan apa? Dengan lisan. Ya, kalau bukan dengan orasi-orasi para orator. Ya, yang berbicara di atas pickup. Sekarang pakai truk. Ya, yang berbicara di atas truk dengan kalam, memprovokasi kaum muslimin itu untuk memberontak kepada pemimpin. La yakunu illa min ba'di kalam. Tidaklah itu terjadi kecuali dengan sarana ucapan atau tulisan. Fahada kulluhu khurujun. Maka ini semua dikatakan sebagai khuruj. Ya, dengan lisan itu sudah dikatakan khuruj. Wasayfu yusaddiqu dzalik au yukadzibuhu. Nah, nanti senjata yang jadi penentunya. Ya, senjata itu yang jadi penentunya. Kamal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibu. Sebagaimana kemaluan yang menjadi penentu apakah dia jadi berzina atau tidak berzina. Kemudian di sini beliau membawakan kisah tentang Abdullah ibn Ukaim. Siapa Abdullah bin Ukaim? Wa huwa tabi'iyun kabir. Abdullah bin Ukaim ini adalah seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in senior. Diriwayatkan ini kisahnya terjadi setelah Maktal Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, setelah peristiwa terbunuhnya Al-Khalifatur Rasyid Utsman bin Affan. Ya, kisah ini terjadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Taib, ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Ukaim rahimahullahu taala. Dia ini diriwayatkan akhadha Ibnu Ukaim yahtut turaba ala ra'sihi amamal masjid. Dia ini lagi ada di depan masjid, Abdullah bin Ukaim ini, kemudian menabur-naburkan tanah ke kepalanya, ngambil tanah ditabur-taburkan ke kepalanya sambil mengatakan qataltu Utsman, aku mateni Utsman, aku membunuh Utsman. Ya, kemudian orang-orang ketika itu mengatakan ghafarallahu laka kaifa qataltahu. Semoga Allah mengampunimu wahai Abdullah bin Ukaim. Bagaimana kau bisa membunuhnya? Padahal Abdullah bin Ukaim gak ikut dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Maksudnya tidak ikut menghunuskan pedang kepada Utsman bin Affan, gak ikut-ikutan dia. Makanya orang-orang heran, loh kok bisa kau membunuh Utsman bin Affan? Bagaimana ceritanya? Semoga Allah mengampunimu. Apa kata Abdullah bin Ukaim? Inni a'antu ala damihi. Dalam riwayat yang lain, inni a'uddu masawi'ahu i'anatan ala damihi. Sesungguhnya aku ikut-ikutan menyebarkan aibnya Utsman. Ya kan? Jadi sebelum terbunuhnya Utsman itu kan disebarkan aib-aibnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan gak ikut perang Badr. Ya, Utsman bin Affan lari dari perang Uhud. Utsman bin Affan melakukan nepotisme karena mengangkat keluarganya sendiri dalam pemerintahannya. Ya, Utsman bin Affan membakar mushaf. Banyak. Nah, ternyata Abdullah bin Ukaim ikut dengan lisannya, dia ikut menyebarkan berita-berita itu. Ya, hanya cuman menyebarkan berita-berita miring tentang Utsman bin Affan, Abdullah bin Ukaim. Dia nggak ikut mendemo kediamannya Utsman sampai membunuh Utsman bin Affan, nggak ikut dia. Tapi bersamaan dengan itu, dia menganggap bahwa dirinya sudah membunuh Utsman bin Affan. Dia ikut andil dalam membunuh Utsman bin Affan. Ya, makanya jamaah, ketika terjadi huru-hara di suatu negeri, maka
Tahan lisan kita, jangan sampai kita ikut-ikutan ngompori. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan memprovokasi kaum muslimin sehingga ketika ada darah yang tertumpah, maka di situ kita dianggap ikut andil dalam tertumpahnya darah itu. Karena kita ikut-ikutan memprovokasi. Ya, maka tahan lisan. Ya, Ahlus Sunnah menahan lisan kepada pemimpin kaum muslimin. Baik, kemudian kita loncati ke pembahasan tentang al-khawarijul qa'adah, akhbathul khawarij. Sebentar. 852. Baik, tentang al-khawarijul qa'adah, yaitu yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-khawarijul qa'adah, yaitu khawarij yang duduk. Ya, khawarij yang lungguh-tok. Nah, khawarij yang duduk ini kata para ulama adalah akhbathul khawarij. Khawarij yang paling busuk. Ya, khawarij yang paling busuk, yang paling jahat adalah khawarij yang duduk. Bukan khawarij yang ikut turun ke jalan ngangkat senjata, enggak. Yang ikut turun ke jalan itu masih lebih mending. Justru yang paling jahat adalah yang cuman duduk. Kok bisa demikian? Kata beliau, katsirun min ulaika alladziina yuhayyijuna minal khawarij qa'adah yuzayyinuna al-khuruja 'alal a'immah wa yad'una ilaihi bi kalamihim bi khutabihim bi kitabatihim walakinnahum la yakhrujunahum wal qa'adatu wal kharijuna fi manzilatin wahidah bal ja'alahumul ulama'ur rabbaniyun akhbathal khawarij wa ankadahum. Banyak di antara orang-orang yang memberontak kepada pemimpin itu, di antara mereka adalah apa yang disebut dengan al-qa'adah, yang duduk. Apa tugasnya yang duduk ini? Mereka memprovokasi umat Islam. Mereka mengajak umat Islam untuk memberontak kepada pemimpin. Apa istilahnya? Nyetani. Manas-manasi, iya, manas-manasi umat Islam. Gimana caranya? Yaitu dengan ucapan di khutbah-khutbah mereka, di mimbar-mimbarnya, atau di pengajian-pengajiannya, atau di tulisan-tulisannya. Ketika benar-benar terjadi pemberontakan, pertumpahan darah, ini nggak ikut-ikutan dia. Nggak ikut-ikutan dia. Dia cuma duduk di masjid, khutbah di mimbar. Ketika di luar terjadi huru-hara, pemberontakan, pertumpahan darah, gak melok-melok deh. Nah, ikut-ikutan. Jadi dia ini cuma sekedar nyumet. Menyulut api. Kemudian ketika terjadi kebakaran, ditinggal sama dia. Ya, gak ikut-ikut terbakar dia. Tangannya tidak berlumuran darah. Yang berlumuran darah adalah pengikutnya, jamaah-jamaahnya. Iya, itu yang megang senjata, yang megang tembak, megang umbul-umbul mungkin sekarang. Iya, dia cuma megang toa. Ya, ini khawarij yang qa'adah ini, khawarij yang duduk ini cuma megang toa, ngasih komando di atas pickup, ngasih komando di atas truk. Nah, ini anak buahnya yang megang senjata ini. Iya, dia nggak megang senjata. Maka dia dan pengikut-pengikutnya itu sama-sama dihukumi khawarij. Sama-sama dihukumi khawarij. Hanya saja kalau dikomparasikan mana di antara dua model ini yang lebih buruk? Mana yang lebih buruk? Ini yang duduk ini yang lebih buruk. Karena tidaklah jamaahnya, pengikutnya itu mengangkat senjata kecuali dari provokasinya dia. Maka ini yang paling busuk. Kama rawa Abu Dawud fi Masail Ahmad an Abdullah ibn Muhammad rahimahullah, qa'idul khawarij akhbathul khawarij. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Masail Ahmad dari Abdullah bin Muhammad rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya khawarij yang duduk itu adalah khawarij yang terbusuk. Ya, khawarij yang paling busuk. Ya, inilah yang memprovokasi kaum muslimin.
Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, al-qa'idu minal khawarij kanu la yarawna al-harba bal yunkiruna ala umara'il jawr hasbat taqah wa yad'una ila ra'yihim wa yuzayyinuna ma'a dhalika al-khuruja wa yuhassinunahum. Khawarij yang duduk tadi, mereka adalah orang-orang yang secara asal tidak menginginkan atau tidak ikut dalam peperangan, tidak ikut dalam pemberontakan. Akan tetapi mereka itu sering mengingkari pemimpin-pemimpin, mengingkari penguasa-penguasa dengan lisan-lisan mereka. Kemudian mengajak kaum muslimin untuk ikut pendapat-pendapatnya dia. Ya, dihiasi bahwasanya memberontak kepada pemimpin itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dibawakan dalil-dalil, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pemimpin telah berbuat zalim, ya maka kita enggak boleh tinggal diam. Kita harus melawan kezaliman. Takbir. Ya. Membakar semangat mereka untuk memberontak kepada pemimpin. Kemudian dihiasi bahwa kalian ketika melawan pemimpin, melawan penguasa, apabila kalian mati, kalian syahid. Kalian adalah para mujahid-mujahid, orang-orang yang berjihad, karena Nabi mengatakan afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah ucapan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Nah, ini pengikut-pengikutnya tambah semangat mereka. Terbakar semangat mereka. Iya, kita ditindas, kita dizalimi sama penguasa. Semangat mereka untuk memberontak kepada pemimpin. Mari dipanas-panasi kaya ngono. Kemana ini yang memprovokasi ini? Ikut dia turun ke jalan? Nah, melok. Nah, ikut dia turun ke jalan. Iya, anak sudah lemah. Ya, anak sudah lemah. Yang muda-muda ini. Nah, ikut dia. Ya, dan itu banyak terjadi di Timur Tengah itu. Mereka yang memprovokasi kaum muslimin ketika fitnah Arab Spring. Tahu Arab Spring? Ar-Rabi'ul Arabi. Ini terjadi di tahun 2011, 2012 kemarin, Arab Spring. Jadi banyak pemberontakan di negara-negara Timur Tengah. Ya, di Mesir, ya kemudian di Libya, ya di Suriah, ya kemudian di Lebanon, di Yaman dan seterusnya. Itu terjadi pemberontakan di negara-negara Arab seperti itu. Nah, yang memprovokasi ini mereka ketika banyak pengikut-pengikutnya berjatuhan, berguguran, mereka hidup enak, aman di tempat yang tersembunyi, di tempat yang aman. Seperti misalnya Salman Al-Auda, ya, atau seperti misalnya Safar Hawali, ya, dan semisal dengan mereka, itu aman mereka. Tinggal di benteng atau tinggal di rumah yang terpencil, yang mewah. Ya, sedangkan pengikut-pengikutnya ini dibodoh-bodohi. Ya, maka hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Baik, ini sudah kita bahas sebenarnya di halaman 836 di Syarah Usulis Sunnah. Hal yuhtajju bi khuruji ba'dis salaf. Bolehkah kita berhujjah, berdalil dengan kisah sebagian salaf yang memberontak kepada pemimpin? Itu sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Siapa yang sering dijadikan dalil? Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah ibnu Zubair. Ya, itu sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dan juga bantahannya dari Syekh Abdul Aziz Ar-Royis. Kemudian juga bab berikutnya kata Syekh, an-nasihatu li auliya'il umur, yaitu nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini juga kita sudah menyampaikannya. Nasihat kepada pemimpin wajib, namun nasihatnya harus fima bainahu wa baina al-umara, yaitu antara dia dengan pemimpin saja.
Ya nggak boleh nasihatnya itu dibuka di depan umum. Ini juga sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Pembahasan berikutnya, as-sam'u wa ta'ah lil a'immah min asbabi dukhulil jannah. Mendengar dan taat kepada pemimpin itu ternyata adalah salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga. Nah, ini kalau kedengeran sama orang-orang harokah, khawarij, lebay, masa masuk surga gara-gara taat kepada pemimpin. Justru kata mereka taat kepada pemimpin itu syirik. Karena pemimpin itu menurut mereka adalah tauhid. Nggak boleh. Ya. Maka nggak apa-apa, semakin panas kupingnya mereka. Kita katakan termasuk sebab masuk surga adalah mentaati pemimpin kaum muslimin. Justru sebab masuk neraka adalah mengikuti keyakinannya khawarij. Kenapa bisa demikian? Kata Syekh, "A'dhaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sam'a wa ta'ah lil amir fi ghairi ma'siyah." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengagungkan perkara yang satu ini. Ya, membesarkan perkara yang satu ini, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Maka ini adalah salah satu pondasi akidah yang agung. Jangan malah dinyinyiri. Sebagian orang mengatakan masa akidah itu cuma bahas tentang masalah mendengar dan taat kepada pemimpin saja. Nah, kita katakan iya, ini salah satu dari akidah yang agung dalam Ahlus Sunnah, dalam akidah Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengagungkan akidah yang satu ini. Buktinya banyak berceceran hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang hal ini, menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang bukan perkara sepele. Ini perkara yang agung. Wa ja'ala dzalika sababan lidukhulil jannah. Nabi menjadikan perkara yang satu ini, yaitu taat kepada pemimpin, Nabi jadikan sebagai salah satu sebab masuknya seseorang ke surga. Kama fi riwayati Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagaimana datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak berkenan masuk surga. Qalu, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga itu? Maka perhatikan ini, Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang mentaatiku, maka dia masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Tapi barang siapa yang mendurhakaiku, nah itu dia yang enggan masuk surga. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa taat kepada Nabi itu masuk surga. Sedangkan mentaati pemimpin, siapa yang nyuruh kita untuk taat kepada pemimpin? Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum." Maka ketika kita taat kepada pemimpin, tanamkan dalam diri kita, kita mentaatinya bukan karena pemimpinnya, bukan karena sosok pemimpinnya, bukan. Tapi kita mentaatinya adalah karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan saya. Demi Allah, seandainya Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan saya untuk taat kepada pemimpin, gak sudi saya taat kepada pemimpin. Boleh Anda mengatakan demikian. Kemudian pembahasan berikutnya, kata Syekh, min mafasidil khuruj alal hukam. Di antara dampak-dampak buruk memberontak kepada pemimpin. Ya, di antara dampak-dampak buruk memberontak kepada pemimpin. Kata beliau, la yunabadhu ahlus sultani li anna fi hadha minal mafsadati ma fihi. Tidak boleh memberontak kepada pemimpin, karena memberontak kepada pemimpin itu ada mafsadatnya di dalamnya. Ya, ada mafsadat di dalamnya. Fihi mafsadatun syar'iyyatun bimukhalafati khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mafsadatnya adalah karena memberontak kepada pemimpin itu adalah bentuk kedurhakaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan untuk taat, bersabar dengan kezaliman pemimpin, kok malah dilanggar, kok malah
memberontak kepada pemimpin, berarti itu kemaksiatan kepada Nabi SAW. Ini mafsadatnya. Kemudian mafsadat juga wa mafsadatun hissiyatun madiyatun waqi'atun. Mafsadat juga adalah mafsadat dari sisi materi. Ya, kerusakan berikutnya adalah kerusakan dari sisi material. Yang pertama kerusakannya karena mendurhakai Nabi, mafsadatnya. Nah, mafsadat yang kedua juga selain mendurhakai Nabi, ternyata juga ada kerusakan berupa material. Tapi bagaimana itu terjadi? Kita baca di sini. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala fil Minhaj. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Kata beliau, wala'allahu la yu'rafu ta'ifatun kharajat ala dhi sultanin illa wa kana fi khurujiha minal fasadi ma huwa a'dhamu minal fasadi alladhi azalathu. Yang demikian itu, kata beliau, tidak dikenal ada satu kelompok yang memberontak kepada pemimpin kecuali pasti pemberontakan mereka itu menghasilkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang hendak mereka hilangkan. Paham ya? Tidak ditemukan di dalam sejarah ada orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada pemimpin. Mereka berontak kepada pemimpin ini karena pengen apa sih? Karena ingin menghilangkan kerusakan yang ada pemimpin. Pemimpinnya rusak, Ustaz. Dia korupsi, dia zalim, menyengsarakan rakyat. Toyib, itu mafsadat. Sepakat, itu mafsadat. Kau ingin menghilangkan mafsadat itu dengan cara kau berontak kepada pemimpin tersebut. Kau memerangi pemimpin tersebut untuk menghilangkan mafsadat itu. Namun ternyata kerusakan yang kalian dapatkan lebih besar daripada kerusakan pemimpin itu. Daripada kerusakan yang ingin kalian hilang. Ini sama seperti ini ya ibaratnya ya. Ada orang, dia tuh gregetan sama tikus di rumahnya. Dia lihat tikus iki tambah suwe kurang ajar. Ngelama. Tangananku dijupuk, kabel-kabel dikerikiti. Iya. Sumpek dia sama tikus di rumah ini. Diracun gak kena. Dijebak gak iso. Akhirnya apa yang dilakukan sama dia? Demi belani untuk membunuh tikus ini, diapakan sama dia? Dibom rumahnya, jamaah. Rumahnya dibom sama dia. Blem. Mati tikus sih. Mari aja rumahnya digoleki ya beda. Wah, iki mati kon. Ya, tapi ternyata kerusakan yang didapatkan apa? Lebih besar, bambung kon. Bambung gak duwe omah. Bener tikusnya mati. Makananmu sudah gak dicuri lagi, iya. Kabelmu wis gak dikerokoti mana, iya. Ya, tapi bambung kan. Nah, itu sama seperti orang-orang yang memberontak kepada pemimpin. Pemimpin korupsi, ya pemimpin melakukan kerusakan-kerusakan. Iya, melakukan mafsadat. Tapi ternyata ketika kau ingin menghilangkan kerusakan tersebut, kau pakai cara-cara yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Dengan pemberontakan, itu membuka pintu-pintu prahara, pintu-pintu fitnah. Yang asalnya kerusakan itu cuma fokus sama pemimpin, tapi ketika kau memberontak kepada pemimpin, kerusakannya itu merata ke seluruh negeri, jemaah. Paham maksud saya ya? Ada pemimpin korupsi misalnya. Sudah, kerusakan korupsi ini itu terpusatkan sama pemimpin saja mafsadatnya. Iya. Sedangkan rakyat itu masih bisa melaksanakan kehidupan mereka, masih bisa sholat, masih bisa kerja, ya dengan segala kekurangan yang mereka rasakan dari kedoliman pemimpin itu, iya. Tapi at least mereka masih bisa melangsungkan hidup, masih punya rumah, masih bisa taklim seperti sekarang ini, masih bisa, anak-anak masih bisa sekolah dan lain sebagainya. Taib. Pemimpinnya korupsi tadi. Hanya terfokus sama pemimpinnya kerusakannya itu. Yang rusak cuma pemimpin saja. Tapi ketika kau ingin menghilangkan kerusakan ini dengan cara-cara yang tidak syar'i, yaitu demo, memberontak, mencaci maki pemimpin, maka ketika terbuka pintu fitnah, pintu prahara, kerusakannya itu merata ke seluruh negeri. Lihat yang terjadi di Suriah misalnya. Kerusakannya merata ke seluruh negeri.
rumah-rumah hancur, mereka nggak bisa kerja, anak-anak nggak bisa sekolah, banyak nyawa yang melayang. Ya, itu tadi ibarat tikus itu tadi. Ya. Jadi kalau ngelihat ada orang-orang demo, memberontak kepada pemimpin, nah itu sama seperti orang pemilik rumah yang ngebom rumahnya tadi itu demi untuk mateni apa? Mateni tikus itu tadi. Wa qala rahimahullah fi maudhi'in akhar. Syekhul Islam rahimahullah taala berkata dalam kesempatan yang lain, masih di kitabnya Minhajus Sunnatin Nabawiyah, kata beliau, wa qalla man kharaja ala imamin dhi sultanin illa kana ma tawallada ala fi'lihi minasyarr a'dhama mimma tawallada minal khair. Dan sangat sedikit di antara orang-orang yang memberontak kepada pemimpin itu, sangat sedikit mereka mendapatkan kebaikan. Yang ada mereka melahirkan keburukan yang lebih besar. Perbuatan mereka memberontak itu akan melahirkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, daripada kebaikannya. Ya, sejarah sudah membuktikan hal tersebut. Seperti kalladzi kharaju ala Yazid bil Madinah, seperti yang memberontak kepada Yazid bin Muawiyah, atau yang memberontak kepada Ibnul Ash'ath yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dan pemberontakan yang lain. Bahkan di negeri kita juga. Ya, di negeri kita juga tahun 98. Ya kan? Mafsadat kata mereka. Apa kerusakannya? Pemimpin korupsi. Mereka ingin menghilangkan korupsi itu. Dengan cara apa? Itu melakukan aksi reformasi. Ya, ada nyawa yang melayang. Kemudian negeri itu stabilitas keamanannya jadi tergoncang. Ngeri loh ketika itu. Ya kan? Tahun-tahun segitu ngeri. Orang nggak mau keluar rumah, takut. Orang nggak bisa kerja, lumpuh. Ya, negerinya itu lumpuh. Kerusuhan di mana-mana. Nyawa melayang. Sedangkan mafsadat yang mereka tuduhkan itu korupsi itu, mafsadat yang ingin mereka hilangkan itu yaitu korupsi itu, apakah setelah terjadi peristiwa reformasi itu hilang korupsinya? Hah? Tambah nemen. Iya, tambah nemen, tambah parah. Ya, maka tidak ada dalam sejarah aksi-aksi mereka itu mendatangkan kebaikan, nggak ada. Wong sudah sering gagal, ngono sik dibaleni kok gak kapok-kapok. Kadang kita mikir gitu heran. Mana sebutkan ada demo pemberontakan yang melahirkan kebaikan lebih banyak daripada keburukannya? Nggak ada. Karena namanya perbuatan dosa, perbuatan maksiat tidak akan melahirkan kebaikan. Pasti akan melahirkan keburukan yang lebih besar. Itu sunatullah sudah. Ya, kemaksiatan pasti akan berdampak pada keburukan, akan melahirkan keburukan, bukan malah melahirkan kebaikan. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan al-inkaru 'alal muluki wal wulati bil khuruji 'alaihim asasu kulli syarrin wa fitnatin ila akhirid dahr. Mengingkari para raja-raja, para penguasa-penguasa dengan cara memberontak kepada mereka, itu adalah asas, pondasi dari segala macam kejelekan dan segala macam fitnah sampai akhir zaman. Ya, itu adalah asas segala macam keburukan-keburukan, kata beliau. Maka cara-cara yang syar'i sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, maka tempuh cara-cara yang syar'i tersebut. Wa qala al-'allama Ibnul Qayyim rahimahullah fi Miftah Daris Sa'adah. Berkata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, wa ta'ammal hikmatahu ta'ala fi an ja'ala mulukal ibadi wa umara'ahum wa wulatahum min jinsi a'malihim. Kata beliau, renungkanlah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian pemimpin, raja-raja yang memerintah itu, pemimpin-pemimpin yang memerintah itu sesuai dengan perbuatan rakyatnya. Kenapa ada Allah jadikan pemimpin itu zalim? Karena sesuai dengan kezaliman apa? Rakyatnya.
sesuai dengan perbuatan rakyatnya. Bal ka'anna a'malahum dhaharat fi surati wulatihim wa mulukihim. Bahkan perbuatan rakyat itu tergambar pada sosok pemimpinnya. Ya, perbuatan-perbuatannya rakyat itu berwujud manusia. Siapa manusianya itu? Siapa manusianya itu? Pemimpin. Jadi apa yang diperbuat sama rakyat, maka itu akan tercermin kepada pemimpinnya. Ya, maka pemimpin itu adalah cerminan dari perbuatan rakyat. Fa in istaqamu istaqamat mulukuhum wa in adalu adalat alaihim wa in jaru jarat mulukuhum wa ulatuhum. Apabila rakyat istiqomah, maka pemimpinnya juga istiqomah. Apabila rakyat itu menyimpang, maka pemimpinnya juga menyimpang. Apabila rakyat itu zalim, pemimpinnya juga zalim. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim itu menjadi pemimpin atas sebagian orang zalim yang lain karena sebab kezaliman mereka. Ada pepatah Arab mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana diri kalian, maka begitulah pemimpin kalian. Ummalukum a'malukum. Pepatah yang lain mengatakan pemimpin kalian itu adalah perbuatan kalian. Ya, pemimpin kalian itu perbuatan kalian. Kemudian juga kata Ibnul Qayyim, walaysa fil hikmatil ilahiyah an yuwalla 'alal asyraril fujjari illa man yakunu min jinsihim. Dan bukan termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala, artinya bukan sebuah perbuatan yang bijak dari Allah, enggak fair. Ya, bahasa kita enggak fair. Kalau misalnya orang-orang yang fajir, orang-orang yang buruk itu memimpin orang-orang yang adil, itu enggak fair. Enggak match. Yang match itu, yang adil, yang fair adalah yaitu Allah jadikan orang-orang yang fajir, yang buruk itu pasti memimpin orang-orang yang buruk juga. Ya, pasti memimpin orang-orang yang buruk juga. Walamma kana sadrul awal khiyarul quruni wa abarraha kanat wulatuhum kadzalik. Falamma syabu syibat lahumul wulatu fa hikmatullahi ta'ba an yuwalla alaina fi mithli hadhil azman ay fi asrihi rahimahullah. Ketika para sahabat generasi awal umat ini, mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ya, para sahabat adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak heran kalau yang memimpin mereka juga orang-orang apa? Orang-orang baik. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, maka di zaman kita sekarang enggak cocok dipimpin sama orang-orang baik seperti itu. Karena kualitas rakyat sudah jauh menurun kualitasnya daripada generasi pertama itu. Maka kita kadang ketawa ya ngelihat sebagian ucapan orang-orang itu. Kita rindu sosok pemimpin seperti Umar ibn Khattab. Ya, kita ingin pemimpin seperti Umar ibn Khattab. Lu ngoco, Mas. Iya, ngaca. Kondisi kaum muslimin seperti ini, kezaliman di mana-mana, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Terus kau berkhayal ingin menjadi atau ingin dipimpin oleh seorang seperti Umar ibn Khattab. Kalaupun memang terjadi, gak bakal suwe Umar ibn Khattab memimpin kalian. Sediluk tok, sebentar tok Umar ibn Khattab memimpin kalian, pasti kalian lengserkan. Karena kesolihan yang ada pada Umar gak cocok sama kezaliman kalian itu. Gak match. Gak kerasan kalian dipimpin sama Umar ibn Khattab itu. Ini salah satu contoh saja ya. Mereka nggak tahu bagaimana kepemimpinan Umar gitu. Ya. Mereka ininya yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Umar adil, ya Umar itu suka keliling, memperhatikan rakyatnya yang miskin, yang nggak makan, diberi bantuan sama Umar. Mereka ngelihatnya cuma dari sisi itu. Tapi nggak ngelihat ketegasan Umar ibn Khattab bagaimana, terutama dalam masalah akidah. Ya, bagaimana mereka tahu kalau Umar ibn Khattab
menebang pohon Syajaratul Ridwan. Tahu pohon Ridwan yang pernah dipakai sama Nabi untuk apa? Baiat. Termaktub dalam surah Al-Fat, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika di zaman Umar banyak sebagian kaum muslimin yang ngalap berkah di pohon itu. Diapain sama Umar? Ditebang del. Nah itu kalau kaum muslimin di zaman sekarang yang hati mereka terpaut dengan kesyirikan, suka ngalap-ngalap berkah, lihat perbuatannya Umar seperti itu, diapain? Dasar Umar Wahabi. Iya, Umar bin Khattab dituduh Wahabi sama mereka. Iya. Kemudian contoh juga Umar ibn Khattab ketika dulu di beliau masa pemerintahan beliau punya aturan, la yabi'u fi suqina hadza illa al-faqih. Tidak boleh ada orang yang berjualan di pasar ini kecuali yang paham fikih jual beli. Ya, yang paham fikih jual beli. Yang enggak paham fikih jual beli gak oleh dodolan. Nah itu orang-orang yang katanya tadi rindu dengan kepemimpinannya Umar. Ya apa kalau Umar bikin program seperti itu? Sedangkan mereka orang-orang yang jahil terhadap fikih jual beli. Gak dodolan nih gilaan nih. Wah ini mematikan ekonomi. Dilengserkan Umar, gak bertahan lama. Lengser Umar ibn Khattab. Gak cocok sama kedzaliman mereka, gak match. Maka pemimpin yang ada sekarang itu adalah manusia terbaik yang ada di negeri ini. Ya, maka kita katakan pemimpin presiden yang ada sekarang itu adalah pilihan di antara semua manusia yang ada di negeri ini, itu yang terbaik. Ya, maka itu yang dipilih menjadi pemimpin yang terbaik. Ya, maka yang sudah terima kondisi seperti itu. Kalau kalian menginginkan yang lebih baik daripada pemimpin yang ada sekarang, perbaiki diri kalian. Perbaiki kualitas diri kalian. Pantas nggak kalian dipimpin oleh orang-orang yang soleh, sedangkan kalian kondisinya demikian? Kenapa kok pemimpin yang harus dituntut adil? Kenapa pemimpin yang harus dituntut soleh, sedangkan rakyatnya bebas melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, bebas berbuat zalim kepada Allah? Bukankah yang lebih pantas untuk bukankah lebih pantas untuk memperbaiki adalah rakyat? Ini hikmah kata beliau, kenapa dijadikan sebagian pemimpin itu adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Di sini kemudian beliau membawakan kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika pemimpinnya itu meyakini akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah, di mana mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, meniadakan sifat-sifat Allah, bahkan menganggap orang-orang yang menetapkan sifat Allah itu dianggap sebagai orang yang kafir di zaman tersebut sama pemimpinnya. Seperti Ahmad bin Mansur. Dia menetapkan, ulama-ulama ini menetapkan sifat Allah. Tapi sama pemimpin dan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah yang bersama mereka yang menetapkan sifat Allah itu dianggap kafir, dianggap murtad. Kenapa kok sampai ada pemimpin seperti itu? Karena memang di zaman tersebut akidah Jahmiyah lagi ngetren, akidah Mu'tazilah lagi ngetren. Maka jadilah pemimpin yang naik itu juga terpengaruh akidahnya apa? Akidahnya Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Itu yang ngetren. Tapi lihat sikap Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat sikap Imam Ahmad bin Hanbal. Meskipun pemimpin di zaman tersebut modelnya kayak tadi, memenjarakan para ulama, menyiksa para ulama, yang sering kita sampaikan, inilah kriminalisasi ulama yang sebenarnya itu ini. Kalau yang belakangan sekarang ini apa? Ulamaisasi kriminal. Yang belakangan sekarang ini ulamaisasi kriminal, para kriminal-kriminal yang diulamakan. Tapi kalau mau ingin tahu tentang kriminalisasi ulama yang sebenarnya, ini di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Benar-benar ulama itu yang dikriminalisasi, dipenjara, mereka dibunuh, disiksa,
karena mempertahankan akidah as-salaf bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Perhatikan sikap Imam Ahmad kepada penguasa ketika itu. Kata beliau, lamma ja'al fuqaha ilal imami Ahmad fi amrin kana hadatha bi Baghdad wa hamma qaumun bil khuruj. Imam Ahmad didatangi oleh para fuqaha, ahli-ahli fikih, datang kepada Imam Ahmad tentang fenomena yang terjadi di Baghdad. Mereka orang-orang ini ingin untuk khuruj, memberontak kepada pemimpin Al-Wathiq ketika itu. Ya, penguasa ketika itu Al-Wathiq yang memaksa akidah khalqil Quran, Al-Quran itu makhluk. Qalu, mereka mengatakan kepada Imam Ahmad, innal amra la yuskatu alaihi, innahu la yuskatu ala hadha fitnatun azimah wa taghyirun lima alimi syariah wal aqidah. Wahai Imam Ahmad, wis kene gak esok meneng ini. Gak bisa kita diam dengan kondisi seperti ini. Gak boleh didiamkan ini. Ya, nggak boleh didiamkan. Ini fitnah yang besar. Bagaimana mereka merubah ajaran-ajaran syariat, merubah akidah. Al-Quran itu kalamullah, dirubah sama mereka menjadi makhluk. Benar bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Bahwasanya penguasa telah merubah akidah, benar. Tapi apakah dengan itu kemudian kau memberontak kepada pemimpin? Maka kata Imam Ahmad, subhanallah, Maha suci Allah. Imam Ahmad mengingkari memang bahwasanya Al-Quran itu makhluk, diingkari sama Imam Ahmad, tetap itu. Tapi Imam Ahmad tidak memprovokasi kaum muslimin untuk memberontak. Nih fikih kita, menggabungkan antara dua hal. Kita mengingkari kemungkaran pemimpin itu, namun kita juga harus mengademkan, mendinginkan rakyat supaya tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Jangan terus kemudian mengingkari kemungkaran pemimpin dengan cara memprovokasi rakyat untuk membenci pemimpin. Keliru. Tetap diingkari kemungkarannya, namun rakyat tetap diajak untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Itu yang dijalankan oleh para as-salaf, termasuk Imam Ahmad ini. Beliau mengatakan subhanallah, ad-dima, darah. Ya, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. La ara dzalika wala amuru bihi. Aku tidak berpendapat seperti itu dan aku tidak memerintahkan kalian untuk memberontak. As-sabru ala ma nahnu fihi khairun minal fitnah. Bersabar dengan kondisi kita yang ada sekarang itu lebih baik daripada fitnah. Daripada ketika sudah berkecamuk fitnah. Kenapa kalau sudah berkecamuk fitnah? Tusfaku fihad dima, ada darah-darah yang tertumpah di situ. Kalau sudah terjadi prahara, ada darah yang tertumpah. Wa tustabahu fihal amwal, harta-harta itu dihalalkan kemudian, dirampas, dirampok, terjadi penjarahan. Namanya chaos, kan gitu kan? Kayak 98 dulu itu, ingat gak? Terjadi penjarahan? Terjadi penjarahan. Wa tuntahaku fihal maharim, dan kehormatan-kehormatan dicabik-cabik ketika itu. Pemerkosaan dan yang lainnya dicabik-cabik ketika itu, kehormatan. Ama alimta makanan nasu fihi, tidakkah kau tahu kondisi manusia ketika itu? Ya, maka terjadi dialog panjang. Imam Ahmad tetap dalam pendiriannya, tidak ikut atau tidak berpendapat sependapat dengan mereka, yaitu khuruj, memberontak kepada pemimpin, enggak. Karena Imam Ahmad lebih memilih untuk tetap bersabar. Ya, untuk tetap bersabar dengan kondisi pemimpin yang ada. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Imam Ahmad mengatakan, alaikum bin nakirati biqulubikum. Yang wajib atas kalian adalah mengingkari dengan hati kalian. Ya, akidahnya pemimpin yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ingkari dengan hati kalian. Wala takhla'u yadan min ta'ah. Tapi jangan sampai kalian melepaskan tangan baiat kalian dari pemimpin, dari ketaatan kepada pemimpin. Wala tasyuqqu asal muslimin. Jangan kalian memecah belah barisan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum. Jangan kalian menumpahkan darah kalian sendiri
dan jangan kalian menumpahkan darah kaum muslimin bersama kalian. Unzuru fi akibati amrikum. Perhatikan, pelajari akibat daripada perbuatan kalian. Pelajari dampaknya. Wasbiru hatta yastariha barrun au yustaraha min fajir. Tetap bersabar. Sampai kapan? Sampai orang-orang yang baik itu istirahat, atau sampai diistirahatkan dari orang-orang yang fajir, dari orang-orang yang buruk. Ini ucapan emas dari Imam Ahmad, relevan dengan apa yang terjadi di zaman kita sekarang. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.